Kita lanjutkan untuk contoh yang nomor 2, yaitu contoh mencari nilai stasioner, titik stasioner, dan jenis stasioner, terutama untuk yang pangkat 3 ya. Jadi tentukan nilai stasioner, titik stasioner, dan jenis stasioner dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 6x pangkat 2 dikurangi 15x ditambah 2. Ya, jadi kembali lagi syaratnya bahwa fx mencapai titik stasioner apabila f aksen x sama dengan 0, maka harus kita turunkan di sini ya, turunan dari x pangkat 3 dikurangi 6x pangkat 2 dikurangi 15x ditambah 2. Berarti turunannya adalah 3x pangkat 2 dikurangi 12x dikurangi 15. Jadi 3x pangkat 2 dikurangi 12x dikurangi 15 harus sama dengan 0. Nah, maka harus kita faktorkan untuk mendapatkan nilai x-nya ya. Kita faktorkan atau kita bagi dengan 3 dulu biar gampang ya, diperoleh x pangkat 3 min 4x min 5 harus sama dengan 0. Nah, difaktorkan menjadi x plus 1 dikalikan x min 5 harus sama dengan 0. Sehingga diperoleh x sama dengan min 1 atau x sama dengan 5 ya. Jadi kesimpulannya fx mencapai stasioner, dx sama dengan min 1 dan dx sama dengan 5. Nah, berikutnya kita cari nilai stasionernya ya. Jadi nilai stasionernya berarti kita cari f1, kita masukkan ke dalam fungsi fx, x-nya diganti dengan min 1 ya. Maka diperoleh min 1 pangkat 3 min 6 kali min 1 pangkat 2 dikurangi 15 kali min 1 ditambah 2 sehingga diperoleh 10 ya. Kemudian dicari juga F5, berarti X nya kita ganti 5 ya, masukkan ke sini, maka diperoleh 5 pangkat 3 dikurangi 6 kali 5 pangkat 2 dikurangi 15 kalikan 5 ditambah 2 sehingga diperoleh ya min 88 ya. Jadi nilai stasionernya adalah F-1 sama dengan 10 dan F5 sama dengan min 88. Dan titik stasionernya juga ada 2, berarti min 1,10 dan 5, min 88. Nah, berikutnya untuk jenis stasionernya berarti kita lihat dari turunan keduanya. Nah, tadi turunan pertamanya adalah 3x pangkat 2 dikurangi 12x dikurangi 15. Nah, kita turunkan lagi, maka diperoleh 6x dikurangi 12 ya. F double aksennya 6x dikurangi 12. Nah, maka di sini x-nya harus kita ganti dengan x yang mencapai stasioner tadi ya. Jadi dicari f double aksen min 1 ya, kita ganti x-nya dengan min 1, maka diperoleh min 18. Ya, nah di sini ketemu negatif berarti f double aksen x-nya kurang dari 0, maka jenis stasionernya adalah maksimum ya. Maka f-1 sama dengan 10 itu merupakan nilai stasioner maksimum dan titik min 1,10 merupakan titik stasioner maksimum. Nah, berikutnya f double aksen 5 tadi ya, kita ganti x-nya dengan 5, maka diperoleh 18. 18 itu bilangan positif, maka f double aksennya lebih dari 0 sehingga jenis stasionernya adalah minimum. Sehingga F5 sama dengan min 88 tadi adalah nilai stasioner minimum dan 5, min 88 adalah titik stasioner minimum ya. Jadi titiknya ini diambil dari hasil fx tadi ya, bukan dari sini ya. Kalau f double aksen itu hanya untuk menentukan jenisnya, sedangkan titiknya tetap a, fa tadi ya. Jadi perhatikan di sini ada fx, ada f aksen x, ada f double aksen x ya. Nah, jadi diingat-ingat itu harus disubstitusi kemana, jangan sampai keliru. Jadi kalau f double aksen x itu hanya untuk mencari apakah positif atau negatif sehingga akan ketemu jenis stasionernya. Tetapi untuk titiknya tetap a, fa tadi ya. Nah, itu untuk jenis stasionernya. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan gambarnya berikut ini ya. Jadi tadi titik stasionernya adalah min 1,10 berjenis maksimum ya. Berarti terjadi perubahan di sini, cocok gambarnya, terjadi perubahan dari fungsi naik menjadi fungsi turun, maka ini stasioner maksimum. Kemudian untuk
minimumnya tadi adalah 5,-88. Terjadi perubahan dari fungsi turun menjadi fungsi naik. Jadi ini adalah grafik Y sama dengan X pangkat 3 min 6 X pangkat 2 min 15 X ditambah 2 ya. Jadi di sini untuk titik potongnya terhadap sumbu X di sini belum kita cari, yang jelas memang gambarnya seperti ini ya. Jadi perubahannya hanya pada stasioner maksimum dan minimum ini. Jadi setelah di sini grafiknya pasti akan naik terus, sedangkan di sini grafiknya pasti akan turun terus. Jadi tidak mungkin di sini nanti suatu saat akan naik lagi, itu tidak mungkin. Atau di sini setelah naik akan turun lagi, tidak mungkin ya. Jadi ini akan naik terus, walaupun di sini kita tidak harus mencari titiknya ini ya. Titiknya ini yang jelas C,0 ya. C,0 di sini juga min C,0 ya, tapi tidak perlu kita cari pun kita sudah bisa menggambarnya dengan berbekal diketahui titik stasioner dan jenisnya tadi ya. Kemudian ini titik potongnya terhadap sumbu Y adalah 0,2, itu bisa dicari ya. Nah itu contoh untuk yang pangkat 3. Jadi ini adalah titik stasioner maksimum, kemudian yang bawah ini adalah titik stasioner minimum ya. Nah contoh yang berikutnya, tentukan nilai P dan Q apabila fungsi fx sama dengan Px pangkat 3 dikurangi 9x pangkat 2 ditambah Qx ditambah 2 itu mencapai stasioner di X sama dengan 1 dan X sama dengan 2 ya. Jadi kita ingat lagi, fx mencapai stasioner apabila turunannya sama dengan 0. Maka ini harus kita turunkan ya. Maka turunannya ini adalah 3px pangkat 2 ya, dikurangi 18x ditambah Q. Turunan dari 2 sama dengan 0 ya. Nah jadi f aksen x nya sama dengan 3px kuadrat dikurangi 18x ditambah Q sama dengan 0. Jadi saya harapkan teman-teman tidak bingung ya. Ini di sini ada huruf P dan huruf Q ini. Jadi kalau diturunkan di sini sama saja CX, berarti turunannya adalah Q. Kalau ini Q, kalau C ya C ya. Terus di sini sama saja ya seperti konstanta itu. Jadi yang diturunkan tetap X pangkat 3 itu ya. Jadi P-nya tetap. Jadi diperoleh 3-nya bawa ke sini. Jadi 3P X pangkatnya dikurangi 1. Berarti jadi pangkat 2 ya. Jadi turunannya adalah ini. Nah, kemudian tadi mencapai stasionernya di X sama dengan 1, berarti F aksen 1 sama dengan 0. Maka di sini X-nya harus kita ganti 1. Maka diperoleh 3P kali 1 pangkat 2 dikurangi 18 kali 1 ditambah Q sama dengan 0. Nah, apabila dihitung maka diperoleh, ya ini pangkat 1 pangkat 2 hasilnya 1, maka diperoleh 3P dikurangi 18 ditambah Q sama dengan 0. Nah apabila min 18-nya dipindah ke ruas kanan maka diperoleh persamaan 1 seperti ini ya. Berikutnya untuk persamaan 2 ya, dari sini tadi mencapai stasionernya juga di X sama dengan 2, maka diperoleh F aksen 2 sama dengan 0 ya. Maka masuk ke F aksen X dengan X-nya diganti dengan angka 2, maka diperoleh 3P kali 2 pangkat 2 dikurangi 18 kali 2 ditambah Q sama dengan 0. Maka diperoleh 12P dikurangi 36 ditambah Q sama dengan 0. Nah min 36-nya kita pindah ke ruas kanan, maka diperoleh persamaan yang kedua ini. Nah berikutnya dari persamaan 1 dan 2 di sini ada 2 variabel, sehingga apabila kita substitusi eliminasi akan diperoleh nilai dari P dan Q ya. Nah, jadi dari persamaan 1 dan 2 maka diperoleh, kita tuliskan lagi, boleh dibalik biar gampang. Persamaan 2-nya dulu yang ditulis, kemudian baru persamaan 1. Nah apabila kita kurangkan dari 2 persamaan itu atau dikurangkan ya ini ya, dikurangkan maka diperoleh, ini sorry keliru, ini harusnya dikurangi ya, maka diperoleh 12P dikurangi 3P maka 9P, kemudian Q dikurangi Q hasilnya 0, maka yang ruas kanan 36 dikurangi 18 diperoleh 18. Nah sehingga P nya sama dengan 18 dibagi 9 maka diperoleh sama dengan 2 P-nya. Nah apabila P disubstitusi ke persamaan 1 boleh, persamaan 2 boleh, maka akan diperoleh nilai dari Q ya. Nah jadi P sama dengan 2 disubstitusi pada persamaan 1 ya, 3P plus Q sama dengan 18, maka P-nya diganti 2. 3 kali 2 plus Q sama dengan 18
maka Q-nya sama dengan 18 dikurangi 6, ya ini 6, pindah ke ruas kanan, jadi diperoleh Q sama dengan 12. Nah, demikianlah pembahasan untuk jenis, nilai, dan titik stasioner pada pertemuan kali ini.